Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Angelina. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan bulat, yang di dalamnya ada pengertian bilangan bulat, jenis-jenis bilangan bulat, sifat-sifat operasi bilangan bulat, dan operasi hitung pada bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan bulat atau integers dalam teori bilangan disimbolkan dengan Z. Berasal dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Jenis-jenis bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat negatif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan 0 merupakan bilangan yang berdiri sendiri yang letaknya berada tepat di tengah-tengah garis bilangan. Yang ketiga, bilangan bulat positif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh dari bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup. Sifat tertutup yaitu ketika kita mengoperasikan dua bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu juga. Tetapi operasi ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja, tidak untuk pengurangan dan pembagian, karena tidak akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua, sifat identitas. Sifat identitas yaitu setiap bilangan bulat jika dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri, sehingga dapat dituliskan untuk sembarang bilangan bulat A akan selalu berlaku ketentuan A ditambah 0 sama dengan A. Contohnya 7 tambah 0 sama dengan 7. 3. Sifat kumulatif. Sifat kumulatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat kumulatif ini hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Untuk sifat kumulatif pada penjumlahan dapat dirumuskan A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan C. Sedangkan sifat kumulatif pada perkalian dapat dirumuskan A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Yang keempat adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukar, hasil akan tetap sama. Operasi hitung yang memenuhi sifat asosiatif adalah penjumlahan dan perkalian. Yang kelima, sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Sifat distributif dapat dirumuskan A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C sama dengan D. Yang keenam adalah sifat inverse. Inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Inverse dari bilangan A yaitu A, begitupun sebaliknya, sehingga berlaku ketentuan A ditambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Contohnya, 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama penjumlahan dapat dirumuskan negatif A tambah negatif B sama dengan negatif kali A tambah B. Yang kedua negatif A tambah B sama dengan B dikurangi A. Yang kedua adalah pengurangan. Pertama A dikurangi B sama dengan negatif B ditambah A. Jika A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Yang ketiga perkalian. Jika A kali B sama dengan AB, negatif A kali B sama dengan negatif AB. A kali negatif B sama dengan negatif AB, dan negatif A kali negatif B sama dengan AB. Yang keempat ada pembagian. 5. Perpangkatan bilangan bulat. Jika suatu bilangan bulat positif dipangkatkan, maka hasilnya akan menjadi positif. Jika bilangan bulat negatif dipangkatkan dan pangkatnya merupakan bilangan ganjil, maka hasilnya akan bertanda negatif. Jika bilangan bulat negatif dipangkatkan dan pangkatnya genap, maka hasilnya akan bertanda positif. Dari kelima operasi tadi didapatkan operasi campuran. Yang pertama, tanda kurung
memiliki arti kerjakanlah terlebih dahulu tanpa memperhitungkan tindakan apa yang terdapat dalam tanda kurung tersebut. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Kedua operasi hitung ini sama-sama kuat. Jika mereka terletak berselang-seling, maka kerjakan sekaligus, tetapi jika mereka terletak berurutan, maka kerjakan mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Aturan pengerjaannya sama dengan perkalian dan pembagian yang tadi. Yang keempat, mendahulukan perpangkatan, kemudian perkalian atau pembagian, dan baru kepada penjumlahan atau pengurangan jika tidak ada tanda kurung. Contohnya, 15 tambah 17 dikurangi 12 kali 6 sama dengan 22 dikurangi 72 sama dengan 50. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1. Pada tanggal 20 September, suhu di Bandung yaitu 28 derajat Celcius, sedangkan di Gunung Bromo 14 derajat Celcius. Berapakah selisih antara suhu di Bandung dengan di Gunung Bromo? Penyelesaian. Diketahui suhu di Bandung 28 derajat Celcius, suhu di Gunung Bromo 14 derajat Celcius. Ditanyakan selisih suhu di Bandung dan Gunung Bromo. Jawab, selisih sama dengan suhu di Bandung kurangi suhu Gunung Bromo sama dengan 28 derajat Celcius dikurangi 14 derajat Celcius sama dengan 14 derajat Celcius. Nomor 2. 2 pangkat 3 tambah 7 kali 5 kurangi 18 kali 3 sama dengan, kerjakan terlebih dahulu yang dipangkatkan dan yang di dalam kurung sehingga 75 kurangi 54 sama dengan 21. Nomor 3. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa tinggi lompatan lumba-lumba tersebut? Diketahui di bawah laut sama dengan negatif 8, di atas laut sama dengan 20. Jawab, total ketinggian sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal. 20 dikurangi negatif 8 sama dengan 28 meter. Nomor 4. 3 buah bilangan bulat berurutan jumlahnya adalah negatif 18. Tentukan bilangan yang terbesar. Jawab, negatif 18 dibagi 3 sama dengan 6. Yang pertama negatif 6 tambah 1 sama dengan negatif 5. Yang kedua negatif 6 dan yang ketiga negatif 6 dikurangi 1 sama dengan negatif 7. Jadi bilangan yang terbesar adalah negatif 5. Nomor 5. Ibu memberikan uang pada Dina sebesar 70.000 dan Dina membelanjakan uang tersebut 6.000 tiap hari. Jika sekarang sisa uang Dina 4.000, maka Dina telah membelanjakan uangnya selama titik-titik hari. Jawab, 70.000 dikurangi 6.000, N sama dengan 4.000. Negatif 6.000 N sama dengan 4.000 dikurangi 70.000. Negatif 6.000 N sama dengan negatif 66.000. N sama dengan 11 hari. Jadi, Dina membelanjakan uang tersebut selama 11 hari.